Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan progres saya lagi, yaitu tentang melanjutkan proses finalisasi saya. Kali ini saya menambahkan CRUD untuk upload foto di dalam si CRUD laporan saya, agar si user bisa nanti memasukkan file upload bentuk kejadian dalam si website saya. Kurang lebih nanti saya akan menerapkan si beberapa file baru lagi, seperti show. Saya nanti akan menerapkan middleware nanti khususnya untuk bisa diakses saat dia login saja. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam si code-nya. Di sini saya menambahkan beberapa tambahan di dalam si laporan controller saya, karena saya menerapkan di dalam si laporan saya, karena CRUD yang saya pakai itu yang terhubung dengan binary saya ada di dalam si controller laporan. Oke. Saya menambahkan beberapa di dalam function store seperti ini. Saya menambahkan foto, new ini teman-teman bisa sesuaikan. Untuk upload fotonya, dan di sini ada di dalam, kita masukkan di dalam DB pengaduan, DB table pengaduan. Saya masukkan untuk simpan foto, simpan part fotonya. Dan saya menerapkan juga di dalam si function update-nya, saya terapkan juga si update dia 5 MB max untuk handling upload fotonya. Dan di sini saya untuk menambahkan jika user ingin menghapus foto checkbox-nya. Di sini juga saya menambahkan di dalamnya si DB table pengaduannya untuk update part foto. Dan di sini saya juga bisa untuk hapus foto di dalam si function destroy, kurang lebih seperti itu. Dan setelah saya membuat ini, jangan lupa teman-teman juga membuat satu tabel untuk menyimpan foto tadi. Di sini saya menggunakan create media table karena saya menggunakan sama seperti yang ada di menu saya. Oke, setelah teman-teman buat ini, teman-teman juga buat di dalam si model pengaduannya. Jangan lupa untuk menambahkan si foto ini tadi. Jangan lupa menambahkan itu biar nanti dia sesuai dengan struktur dari si controllernya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam CPU. Nah, di dalam CPU, di dalam create table saya menambah untuk create tabelnya, create fotonya seperti ini. Ini untuk modifikasi foto, section untuk upload foto, ada preview foto, dan ada modifikasi script yang saya tambahkan dalam si CRUD create saya. Dan di editnya seperti juga saya menambahkan untuk dia bisa mengedit, hapus, sama apa seperti ini. Ada untuk modifikasi tambahan section foto saat ini. Nah, untuk unggah foto baru, preview foto baru, dan modifikasi script di dalam si fotonya. Dan saya kurang lebih itu aja yang di dalam siapanya. Dan di dalam si indeksnya sama juga saya menerapkan kayak modifikasi foto card untuk ditampilkan di dalam si cardnya, nanti card yang akan menampil di dalam si website kita seperti itu. Dan saya menambahkan file baru yang namanya show blade, gunanya untuk melihat detail dari segala foto kita. Nanti dia bisa melihat kirim kayak kategori fotonya, ada deskripsi, data pelapor, lokasi foto, batu info tambahan. Nah, ini sekedar fitur seperti itu teman-teman. Nanti dia akan ditampilkan dan kita coba akses websitenya. Bisa akses, kita belum start. Kita akan coba akses websitenya dulu teman-teman. Saya akan tunjukin, kita buka di dalam halaman laporan seperti ini. Sebelumnya saya udah buat suatu file tambahan, suatu foto tambahan. Di sini teman-teman bisa lihat edit foto, dia akan muncul dan teman-teman bisa choose buat foto baru. Teman-teman bisa buka dan teman-teman juga bisa buka detail seperti ini. Nanti akan muncul kategori, deskripsi, data pelapor, lokasi kejadian seperti itu dan segala macam. Dan teman-teman bisa juga edit juga. Dan teman-teman dan guna destroy tadi, teman-teman juga bisa hapus kalau mau hapus seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau buat file baru lagi seperti ini, kita tambahin aja. Bisa membuat ini kategorinya kesehatan. Oke, kita buat aja asal-asalan. Kita upload foto baru seperti tadi. Oke, kita kirim aja, otomatis dia akan masuk berhasil. Katanya sudah berhasil seperti ini. Teman-teman bisa edit lagi dan juga teman-teman juga bisa detail lagi melihat fotonya seperti itu. Status bagus. Oke, kurang lebih seperti itu untuk dalam si upload fotonya. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan penerapan middleware di dalam si
bina DC saya, khususnya buat project saya ini. Jadi pertama teman-teman harus buat dulu 2 file, yaitu saya buat 2 file di middleware. Itu ada checks login sama checks role. Pertama di checks login, jangan lupa teman-teman ditambahkan di dalam function handle-nya itu request closer next response. Ada if jika out check. Nah, jika out check-nya, maka dia akan nge-return ke root login. Kalau dia errors, nanti silakan login terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Terus saya juga buat check role-nya. Nanti yang hanya bisa akses itu hanya si adminnya. Nanti kalau yang lain mengaksesnya seperti user ataupun warga, nanti dia akan menampilkan return about, hanya admin yang bisa mengakses halaman ini. Jadi kalau akses kayak seperti CRUD laporan saya, CRUD warga, user, itu tadi tidak akan bisa diakses oleh si user, si warga sama si user. Jadi yang hanya bisa akses itu ada si admin. Nanti di sini akan menampilkan seperti ini. Jadi tapi kalau akses seperti about, beranda, layanan nanti bisa diakses. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya buat di function handle yang ada di check role-nya itu if jika out check-nya out user, role-nya ke admin. Dia akan jalan jika role-nya admin. Baru nanti dia akan return next to request. Oke, seperti itu. Setelah teman-teman buat ini, teman-teman jangan lupa untuk daftarkan dia ke dalam si Bootstrap app. Oke, di dalam Bootstrap app teman-teman daftarkan checks login sama checks role-nya di bawah si middleware function middle void middle alias. Pokoknya di bagian sini teman-teman tambahin untuk daftarkan si checks login sama checks role. Oke, setelah dari sini teman-teman jangan lupa untuk modifikasi sedikit di dalam si controllernya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini saya nambahin di dalam user create. Di sini saya menambahkan yang namanya admin. Jadi hanya admin yang bisa mengakses nanti teman-teman di dalam si user create, dan juga di dalam si ini ya function create default usernya, teman-teman jangan lupa nambahin si role-nya juga admin gitu. Ini hanya database buatan saja teman-teman yang saya akses agar bisa. Ini adalah user bukan admin ya teman-teman. Ini usernya bukan admin. Oke. Pokoknya teman-teman setelah buat ini, lalu teman-teman buat root-nya lagi. Root-nya itu agak berbeda. Seperti ini root saya teman-teman kurang lebihnya. Jadi di sini root-nya ini adalah root hanya admin yang bisa akses. Jadi root resource warga, nanti dia akan warga controller seperti itu. Dari sini ya, dari sini root middleware check login, check role, group function. Nanti dia akan get ke home, get ke index, get ke main. Jadi artinya cuma hanya bisa diakses untuk ke seperti kayak pokoknya nanti selain dari si admin yang hanya bisa mengakses C3 CRUD saya itu hanya si admin saja seperti itu teman-teman. Oke, ini kurang lebih root saya teman-teman sampai sini. Ini hanya testing aja, testing dari rootnya. Oke teman-teman, kita akan coba akses. Kita masuk ke dalam si websitenya lagi. Nah, seperti tampilan website saya teman-teman, kita akan coba gunakan login menggunakan yang lain. Oke, saya akan masukkan yang lain aja. Oke. Teman-teman, saat teman-teman akses ke akun yang lain, dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Halaman ini hanya bisa diakses oleh si admin saja, jadi yang lain nggak bisa ngakses. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman login, ini saya sebelumnya udah buat suatu user yang admin. Teman-teman, Gatot Kaca. Setelah teman-teman login, dia akan berhasil. Oke, ini sudah kita di dalam role si admin. Teman-teman nanti bisa akses semuanya seperti itu. Jadi kegunaan dari si middleware itu seperti teman-teman. Jadi yang hanya bisa akses itu si admin saja. Gitu. Ini adalah foto kita yang tadi. Dan ini adalah contoh dari middleware yang saya terapkan di dalam si website saya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.